Apa kabarmu di hari ini? Kita jumpa lagi bersama Ibu Vin dalam acara Radio Cerdas di hari ini ya. Seperti biasanya kita bisa belajar bersama. Semoga anak-anak sudah siap dan pasti ada yang sudah mandi. Tapi ada yang belum mandi? Oh tidak, pasti semuanya sudah mandi. Nah, kalau sudah mandi, pasti kalian segar, badannya segar kembali karena sudah membersihkan badan, sudah memakai baju yang bersih. Nah, sekarang kita duduk yang manis, anak-anak duduk yang manis mendengarkan pembelajaran di hari ini. Dan Ibu Vin berharap kalian tetap semangat walaupun saat ini kita belajar di rumah saja ya. Nah, marilah kita siap-siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bagaimana sikap doanya? Ya, tangan dilipat, mata ditutup. Yang beragama muslim disesuaikan dengan agama dan keyakinannya, juga bagi teman-teman yang beragama lain ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan belajar dan bermain di hari ini. Amin. Nah anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu seperti biasa. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, senyum manis. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, lompat tinggi. Kalau kau suka hati, lompat tinggi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lompat tinggi. Kalau kau suka hati, senyum manis. Kalau kau suka hati, senyum manis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, senyum manis. Kalau kau suka hati, Iya, anak-anakku sekalian, kita sudah menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Pasti hari ini semuanya suka hati karena merasa senang dan sukacita mau belajar bersama Ibu Vin. Nah, sebelumnya kita mengucapkan salam Taman Kanak-kanak Kristen Rehoboth. Aku anak TK Kristen Rehoboth. Alamat sekolahku Jalan Kuda Mati, Jalan Dokter Kayadu, Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anakku sekalian yang manis, hari ini kita masih tetap dengan tema alam semesta. Dan subtemanya kita ganti dengan judul siang dan malam ya. Kalau minggu lalu hari Sabtu yang lalu kita sudah belajar dengan tema hujan, musim panas, terus banjir. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran siang dan malam. Nah, anak-anak,
seperti biasanya, sebelum kita mendengar pembelajaran di hari ini, mari kita olahraga dulu ya. Sejenak kita berolahraga, melakukan gerakan-gerakan badan agar badan kita tetap sehat dan kuat. Apalagi di musim-musim virus-virus ini, anak-anak harus sering berolahraga supaya virus penyakit tak datang. Badan sehat, penyakit tak datang. Ya. Olahraga kali ini kita lakukan dengan menyanyikan lagu sambil melakukan gerakan ya. Ibu Vin minta anak-anak berdiri. Ya, semuanya berdiri. Lalu kita nyanyi bersama-sama. Kalau yang sudah tahu menyanyi bisa ikut bersama-sama dengan Ibu Vin. Yang belum tahu, anak-anak juga bisa menyanyi pelan-pelan supaya nanti anak-anak bisa tahu. Ya. Gerakannya seperti gini mengikuti lagu. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Bagus tidak? Ya, menyanyi lagu ini sambil berbaris di tempat ya. Kita menyanyikan lagu ini sambil berbaris di tempat. Boleh anak-anak jalan-jalan juga boleh. Berjalan keliling-keliling di sekitar tempat ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Oke, tepuk tangan yang manis. Anak pintar sudah bisa melakukan gerakan olahraga berbaris di siang hari ini. Ya, gerakan olahraganya kita hentikan sampai di sini dan kita akan melanjutkan lagi dengan pembelajaran berikut. Nah, anak-anak sekalian, sesuai dengan judul kita tadi, siang dan malam. Apa ya? Apa itu siang? Apa itu malam? Siapa yang tahu? Siang itu apa? Oh, bagus sekali. Dan malam itu apa? Pinter. Jadi kalau siang itu mataharinya ada kan? Iya. Dan kalau malam gelap karena matahari sudah tidak ada. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu berbentuknya kosong dan gelap gulita. Gelap, semuanya gelap. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah bilang, hai terang, jadilah. Maka bumi serentak menjadi terang, bersinar. Wah, tidak gelap lagi. Tuhan Allah melihat bahwa terang itu sangat bagus. Ya, terang itu indah. Semuanya kelihatan. Nah, lalu Tuhan memisahkan malam, terang dan gelap.
terangnya sendiri, gelapnya sendiri. Terus Tuhan menamakan terang itu siang dan malam itu gelap. Ya, gelap itu malam. Jadi bumi ini ada malam, ada siang, ada malam. Siang itu terang dan malam itu gelap. Nah, anak-anak, kenapa sampai siang itu terang? Ya, terang itu terjadi karena ada sinar matahari. Berarti Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi bumi. Ya, dan matahari itu dia terbitnya di ufuk timur. Nah, waktu matahari mulai terbit itu kita sebut pagi. Ya, pagi hari. Dan saat itu anak-anak mulai bangun. Ya, ketika tidur lalu matahari mulai terbit, anak-anak sudah mulai bangun. Nah, perlahan-lahan bumi berputar pada porosnya dan matahari tetap memancarkan sinarnya. Tanpa terasa matahari itu sudah berada di tengah-tengah di langit, tapi di atas tengah-tengah kita, pas di atas kepala kita. Nah, dan kita sebut siang hari atau tengah hari, ya. Nah, terus matahari itu berputar lagi, bumi itu berputar lagi, berputar pelan-pelan sampai tiba-tiba matahari itu sudah ada di kaki langit. Ya, matahari sudah ada di bawah langit, di ujung. Nah, itu tandanya matahari mau terbenam, matahari mau tenggelam, dan harinya sudah sore, kita sebut sore. Lalu matahari itu dia terbenam di ufuk barat, ya, sebelah barat. Jadi matahari terbit di sebelah timur, bumi berputar-berputar, tiba-tiba matahari berada di tengah-tengah kita, di atas kepala kita, itu kita sebut tengah hari atau siang hari. Dan bumi berputar lagi sampai dengan sore hari, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Lalu kalau matahari sudah tidak ada, berarti bumi ini juga menjadi gelap. Nah, bumi gelap dan terjadinya malam. Ya, tepuk tangan. Aduh, pintar sekali anak-anak, pintar banget nih. Biar belajar di rumah tapi tetap semangat dan tetap pintar. Nah, pada malam hari bumi menjadi gelap. Matahari sudah tidak ada lagi. Ya, gelap di sekitar kita itu menjadi gelap. Dan pada malam hari di langit biasanya kalau langitnya cerah, tidak ada awan hitam, biasanya anak-anak melihat apa yang ada di langit pada waktu malam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Benar sekali. Ya, anak-anak melihat bintang. Berapa banyak bintang? Wah, banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung bintang di langit. Bintangnya sangat banyak. Dan bintang itu dia menghiasi langit supaya langit itu kelihatannya indah. Nah, dan sewaktu-waktu itu muncullah bola yang berwarna kuning, ya, bola. Apa itu? Bukan bola lah, Bu Guru, bukan bola. Apa ya? Oh iya, bulan. Ya, bulan itu berbentuk bulat seperti bola. Ya, benar sekali. Dan
bulan itu bisa terlihat. Ada yang berbentuk seperti bola, ada yang berbentuknya setengah lingkaran, ada yang berbentuknya seperti sabit. Nah, jadi bulan itu kalau muncul bermacam-macam bentuknya. Jadi kalau bentuknya seperti sabit, kita sebut bulan sabit. Kalau bulannya berbentuk seperti bola, berarti kita sebut bulan bulan purnama. Oke deh. Nah, anak-anak, karena di malam hari itu sangat gelap, nah, maka orang biasanya menyalakan lampu. Nah, di rumah anak-anak punya lampu tidak? Ya ada dong. Yang biasa kalau malam hari papa dan mama suka menyalakan listrik. Jadi kita punya mendapatkan lampu itu dari aliran listrik. Nah, dikontak terus menyala, balon lampunya itu menyala, lalu kita mendapat terang ya. Lalu lampu itu biasa ditaruh di rumah, di dalam rumah, di ruang tamu. Di mana lagi? Ayo. Ya, di dapur. Mana lagi? Di kamar tidur. Mana lagi? Ya, di kamar mandi. Supaya kalau kita ke situ, ke ruang-ruang itu, ke ruang tamu, ke dapur, semuanya menjadi terang. Nah, pasti di luar juga kan gelap ya. Gelap. Makanya lampu jangan ditaruh di dalam rumah saja, tetapi harus juga taruh di teras atau di samping rumah ya, atau di jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan itu biasanya Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur bikin lampu di jalan-jalan itu yang namanya lampu jalan, supaya di malam hari di jalan-jalan di kota Ambon ini menjadi terang. Sesuai dengan syair kita tadi, kota Ambon manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Nah, karena ada lampu-lampu di jalan-jalan, di taman, di tempat-tempat orang bekerja, beraktivitas, itu semuanya ada, sehingga di malam hari pun kita terasa seperti siang, tapi tampaknya lebih indah sekali karena sinar-sinar lampu itu membuat lingkungan sekitar itu menjadi indah. Ya, apalagi kalau hari-hari raya, Lebaran, Natal, itu Bapak Wali Kota suka menghias taman, menghias kota dengan lampu-lampu yang warna-warni, sehingga kota Ambon ini menjadi terang di malam hari, menjadi bersinar cerah ceria, orang menjadi senang untuk melihatnya. Nah, anak-anak sekalian, ketika siang hari lampunya bisa menyala atau tidak? Ya, tidak usah nyalakan lampu, kecuali di dalam ruangan itu tidak ada sinar ya, baru kita menyalakan lampu supaya terang. Tapi kalau siang kita tidak usah menyalakan lampu karena kita sudah mendapat sinar yang paling terang dari matahari. Jadi cahaya matahari itu dia menyinari bumi ini supaya bumi itu terang, dan itu terjadi pada waktu siang. Tepuk tangan dulu. Ya, aduh, anak-anak sudah pintar ya. Yang di TK pasti sudah siap-siap untuk pindah di SD kan? Ya, makanya kita harus belajar lagi supaya kita pindah di SD, kita tambah pintar dan menjadi anak pintar. Ya, oke deh. Nah,
ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di malam hari dan di siang hari. Nah, di siang hari ketika anak-anak bangun tidur, ya, kita mulai tidur, matahari mulai muncul, anak-anak mulai bangun. Ya, kita mulai bangun karena apa? Ketika matahari mulai terbit, burung-burung itu sudah terlebih dulu bangun. Burung itu mulai berkicau, ya. Cicut, 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 yup, 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 yup. Ya, burung berkicau. Apa sih? Ya, burung itu senang karena matahari sudah muncul lagi. Matahari muncul dan dia mulai bekerja. Dia mulai bekerja, pergi mencari makanan. Dia mulai membuat rumahnya. Nah, burung senang sekali kalau pagi hari matahari mulai terbit di pagi hari. Lalu dia mulai lompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Dia terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Waduh, burungnya senang sekali. Nah, ada juga binatang yang sering membangunkan kita di pagi hari. Apa ya? Anak-anak sering dengar suara apa ya? Kalau punya di kampung-kampung itu ya, di desa-desa itu sangat banyak terdengar suara itu. Iya benar, suara ayam berkokok. Yang punya ayam di kota juga, yang punya ayam banyak, yang piara ayam, pasti ayam-ayam itu selalu membangunkannya di pagi hari. Ayam mulai berkokok, ya, dia mulai berkokok, kukuruyu. Ya, ayam berkokok membangunkan kita. Kukuruyu, kukuruyu. Dan yang sering berkokok itu adalah ayam, ya, ayam jantan, ya, ayam jantan yang selalu berkokok. Nah, lalu kalau mama mendengar suara ayam itu, mama sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara ayam, mama langsung kaget. Sudah pagi. Mama segera bangun. Nah, papa juga bangun. Anak-anak juga bangun. Karena kita akan melaksanakan kegiatan kita di siang hari. Ya, ketika matahari mulai terbit di pagi, mama siap-siap untuk menyiapkan sarapan pagi. Anak-anak bersiap-siap mandi untuk mau pergi ke sekolah. Ayah juga sedang siap-siap untuk mau pergi ke kerja, ke kantor. Ayah yang kerja sebagai tukang ojek, dia mau pergi cari penumpang, cari uang. Terus yang bekerja di kebun juga siap-siap untuk ke kebun. Yang kerja di sekolah sebagai bapak guru dan ibu guru juga siap-siap untuk ke sekolah. Anak-anak juga bersiap-siap untuk belajar di sekolah. Tapi saat ini kita tidak belajar di sekolah, kita belajar di rumah saja. Nah, seperti saat ini anak-anak yang mendengar siaran radio cerdas saat ini, pasti ini juga kita sedang melaksanakan kegiatan belajar. Nah, ada juga yang pergi ke laut. Namanya siapa sih yang suka mencari ikan di laut? Iya, Pak Nelayan. Pak nelayan itu sering mencari ikan di laut. Ikannya dapat dan dijual ke pasar. Mama pergi ke pasar dan berbelanja ikan di pasar. Nah, bukan itu saja.
Di siang hari nanti kalau sudah siang, anak-anak sudah pulang sekolah, papa sudah pulang kantor, mama sudah selesai kerja. Papa dan mama bilang, ayo siap-siap, kita mau pergi ke MCM. Wah, hore, senang sekali. Kita mau pergi ke MCM. Di sana kita mau bermain, berbelanja, makan. Wah, anak-anak kalau dengar pergi ke MCM, pergi ke ACC, waduh senang sekali. Lalu bukan MCM dan ACC saja, tapi kadang juga kita pergi rekreasi ke pantai ya. Kegiatan rekreasi ke pantai. Di mana ya pantai apa yang sering anak-anak pergi? Oh iya, Pantai Natsepa, pintar. Pantai Natsepa, apa lagi? Pantai Liang, apa lagi? Pantai Namalatu, iya bagus. Tepuk tangan ya. Berarti anak-anak sudah pernah ke sana ya dan sering ke sana. Itulah tempat-tempat untuk kita rekreasi di sana. Pokoknya di siang hari semua orang itu bekerja. Dia bekerja dari pagi sampai dengan sore hari. Dan ketika sore matahari mulai turun dan berada di ufuk barat, bumi juga mulai gelap karena matahari sudah tersembunyi, matahari sudah tenggelam ke ufuk barat. Berada di ufuk barat, kita sudah mendapat malam ya, malam. Dan apa yang kita lakukan sebelum malam ketika matahari mulai di ufuk barat? Apa yang anak-anak lakukan pada sore hari sesudah bermain? Terus apa yang kita lakukan? Iya benar, mandi. Jangan lupa anak-anak harus mandi di sore hari. Karena dari pagi, setelah mandi pagi kita sudah beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan kita, jalan-jalan kemana-kemana. Lalu sore hari badan ini menjadi panas, keringat karena mataharinya itu sangat panas, badan keringat, badan ini menjadi gerah ya, pakaian ini juga sudah ya bau keringat. Makanya anak-anak jangan lupa mandi, karena mandi itu membersihkan badan kita. Kalau badan kita ini sudah bersih, maka kita segar, menjadi segar, lalu kita jadi sehat. Lalu pakaian yang sudah kotor itu diganti dengan pakaian yang bersih. Nah, apa saja ya yang anak-anak lakukan ketika matahari sudah mulai terbenam, lalu sudah mulai malam, ketika anak-anak selesai mandi, apa yang anak-anak lakukan? Makan, jangan lupa makan ya, makan malam. Setelah makan anak-anak harus belajar. Yang punya PR ya silahkan kerjakan. Yang mau belajar banyak sekali pembelajaran yang harus anak-anak ajar ya. Ya, setelah belajar, nonton TV sebentar, lalu kita mulai apa? Mata ini sudah mulai begini. Ya, itu tandanya kita ngantuk. Nah, kalau orang sudah mulai mengantuk, maka kita pergi tidur. Nah, kenapa sampai ngantuk? Ya, kita sudah capek dan Tuhan menciptakan malam itu untuk kita bisa istirahat. Biasanya kalau sudah malam kita ngantuk, lalu anak-anak tidur. Nah, anak-anak itu biasanya kalau kita tidur
di malam hari itu sangat lama sekali, ya, lama sekali, sampai matahari itu muncul kembali lagi. Nah, ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, nah, seperti biasa burung-burung mulai berkicau, ayam mulai berkokok membangunkan kita dari tidur. Karena kita mulai kegiatan lagi, anak-anak akan siap-siap untuk ke sekolah. Tepuk tangan dulu, hebat anak-anak pintar. Nah, jadi siang dan malam diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan untuk kita, untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Tuhan itu sangat baik, bukan? Iya, Tuhan itu paling baik sedunia. Tidak ada seorang pun yang baik seperti Tuhan. Tuhan sangat baik, Tuhan berkuasa. Dan Tuhan menciptakan bumi ini bagi kita. Tuhan memisahkan siang dan malam juga bagi kita. Di siang hari kita bisa bekerja, belajar, bermain, mama dan papa bekerja, dan di malam hari semuanya kumpul di rumah, istirahat di rumah, lalu kita beristirahat, tidur sampai pagi. Kita tidur untuk badan-badan ini menghilangkan lelah-lelah yang ada di tubuh kita ini. Ya, kita tidur, kadang-kadang anak-anak tidur suka apa? Ayo, ada yang masih ngompol? Ya, tidak ada lagi karena kalian sudah besar. Yang ngompol di malam hari itulah adik-adik yang masih bayi, adik-adik yang masih kecil. Dan ketika kita tidur, kita juga sering mengalami apa? Bermimpi, ya. Anak-anak sering mimpi kan? Iya, ketika kita tidur kita juga sering mimpi. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan itu selalu baik ya bagi kita. Untuk itu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus menyembah nama Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus sering beribadah kepada Tuhan. Kita harus datang selalu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Dan jangan lupa bersyukur dan berterima kasih setiap saat. Ketika bangun tidur, anak-anak harus berdoa, minta terima kasih Tuhan Yesus, minta terima kasih ya Tuhan, ya Allah, terima kasih kita sudah bisa beristirahat, tidur selama beberapa jam, dan Tuhan membangunkan kami lagi di pagi yang indah ini. Waduh, di pagi yang cerah. Dan pada malam hari sebelum tidur kita juga harus berdoa. Sebelum tidur kita berdoa, minta Tuhan jaga, Tuhan pelihara saya selama saya tidur, biar saya tidur dengan nyenyak, lalu Tuhan bangunkan saya di esok pagi dengan badan yang segar, yang sehat, agar saya dapat melaksanakan tugas-tugas saya lagi. Oke anak-anak yang manis, demikianlah cerita ibu. Kita sudah membahas tentang siang dan malam. Mari kita akan dengarkan sebuah lagu dari Kak Eca. Wajah
sekali. Pasti anak-anak suka ya lagu itu. Benar? Suka ya? Iya, anak-anak tinggal bilang mama cari di YouTube. Lalu anak-anak menyanyi ya. Cari lagu itu di YouTube. Ya. Oke anak-anak. Setelah kita mendengar apa itu siang, apa itu malam, dan kita juga sudah menyanyi, Ibu punya satu kegiatan lagi. Ya, mari kita main ya dengan huruf-huruf. Mau main dengan huruf? Ya, anak-anak suka kan bermain dengan huruf? Ya. Jadi kita bermain dengan huruf ya. Huruf-huruf. Ya, Ibu punya huruf apa ya ini? Ayo ulang. Iya. Terus ada lagi huruf yang ada titiknya seperti tiang listrik, tapi ada titik di atas. Siapa yang tahu? Iya, huruf I. Huruf apa? I. Ada lagi huruf yang paling pertama. Yang pertama sekali. Huruf apa kalau kita menyebut abjad? Ya, kita sebut abjad berarti huruf apa yang diucapkan pertama? Huruf A. Iya benar, huruf A. Ada satu huruf lagi, namanya huruf Apa itu? Ada satu huruf lagi, seperti angka 9. Nah, huruf apa ya? Ya, huruf G. Huruf G ya. Huruf G. Nah, anak-anak, huruf-huruf ini kita sebut ulang ya. Ada S, ada I, ada A, ada N, ada G. Iya. Lalu kalau kita sambung S ini harus ada punya teman dong. Harus ada teman. Kalau dengan I kita harus sambung Si, si, iya benar. Si, si, benar sekali. Tambah A. Jadi si tambah A. Si, ya, iya benar. Sia, tambah itu kalau digabung dengan huruf G berarti kita sebut apa itu? Jadi si tambah A, sia tambah jadi siang. Hore. Ya. Ayo kita susun dulu ya. Susun huruf apa? I, terus A, terus terus G. Ya. Lalu kita baca siang. Ya. Dihitung dulu jumlah hurufnya. Ada berapa? Ayo. 1. Hurufnya 1. Huruf I. Jadi sudah berapa? 2. Huruf A ada berapa? 3. Huruf ada berapa? 4. Dan huruf G jadi 5. Jadi kata siang itu ada 5 hurufnya. 5 hurufnya. Angka 5 seperti apa ya? Ada yang punya angka 5? Iya, ini seperti Ibu Vin punya ya di layar ini angka 5 ya. Mengangkat cari 5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4,
lima. Ada 5 huruf. Ini 5 jari. Jari ada 5. Angka 5. Kata siang ada 5 huruf. Kita punya jari ada 5 huruf juga. 5 jari tangan kiri ini ada 5. Kata siang ada 5. Nah, mari kita juga mengenal huruf-huruf di kata malam. Ya, huruf di kata malam. Malam. Coba anak-anak sebut malam. Malam berarti huruf apa duluan? Huruf pertama di kata malam, malam. Huruf apa ya? Iya, huruf malam. Habis apa? A, ya benar. A, huruf A. Ulang lagi, malam. Apa ya? Yang seperti tiang listrik tidak ada titik. Huruf huruf apa? Ya. Malam. Berarti ada huruf apa lagi? A, ada huruf A. Dan terakhir di belakang kita sebut lagi ulang, malam. Berarti di belakang huruf apa? Huruf Jadi ada huruf di awal ya, huruf yang pertama tambah dengan huruf A. Dengan A kita sambung man. Terus huruf dengan A kita sambung la. La tambah Jadi kita baca dulu a ma ala mala. Loh, kok jadi la mala? Ya masih kurang 1 huruf lagi. Tambah huruf apa di belakang tadi? Huruf Jadi malam. Hore, pintar. 100 buat anak-anaknya Ibu Fin yang mau belajar. Nah, kita jumlah lagi, menghitung lagi berapa huruf di kata malam. Ya, ada huruf 1. Ada huruf A 2. Ada huruf 3. Ada huruf A 4. Ada huruf 5. Jadi malam juga ada 5 huruf. Sama dengan sama 5 dengan kata siang. Jadi malam dan siang itu sama-sama 5 huruf. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Nah, sekarang kita mau gabungkan 5 huruf di kata siang dan 5 huruf di kata malam. Ya, ada 5. Ini 5 kata siang. Yang ini lagi 5. Ibu Fin punya jari kanan ini juga 5 di kata malam. Kita menggabungkan dua-dua ini, dihitung yuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, berarti kata siang dan kata malam jumlah huruf-hurufnya, huruf siang 5, huruf di malam 5 tambah dengan 5 ini berarti
10. Ore. Ya. Kita sudah tahu berarti 5 ini di kata siang, 5 di kata malam ditambah 5 siang tambah 5 malam berarti 10. 5 tambah 5 digabungkan 5 berarti 10. Jadi siang, malam, huruf-huruf jumlah semuanya ada 10. Tepuk tangan buat anak-anak yang pintar, cerdas. Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita sudah belajar tadi tentang huruf. Bu Fin punya satu syair buat anak-anak. Judulnya Bila Malam Tiba. Ya. Bila malam tiba, matahari tak bersinar lagi. Bulan dan bintang menghiasi langit, bersinar menerangi bumi. Aku tak lagi bermain di luar, belajar bersama adik dan kakak, berkumpul bersama ayah dan ibu. Senang hatiku hidup bersama mereka. Ya, ulang lagi ya. Bila malam tiba. Bila malam tiba, matahari tak bersinar lagi. Bulan dan bintang menghiasi langit, bersinar menerangi bumi. Aku tak lagi bermain di luar. Aku belajar bersama adik dan kakak, berkumpul bersama ayah dan ibu. Senang hatiku bersama mereka. Ya, Ibu Fin punya syair. Kita ulang lagi ya. Bila malam tiba. Bila malam tiba, matahari tak bersinar lagi. Bulan dan bintang menghiasi langit, bersinar menerangi bumi. Aku tak lagi bermain di luar, belajar bersama adik dan kakak, berkumpul bersama ayah dan ibu. Senang hatiku bersama mereka. Ya, demikianlah syair yang anak-anak sudah mendengar dari Ibu Fin. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak duduk yang manis ya. Ibu Fin akan memutarkan sebuah dongeng tentang seorang putri yang akan diperdengarkan kepada anak-anak. Putri dan Katak. Di zaman dahulu kala ada kerajaan besar. Diperintah seorang raja yang arif bijaksana. Ia punya putri yang cantik. Putri raja amat suka bermain bola. Jadi raja memberinya bola emas untuk hadiah ulang tahun. Ia suka sekali bola itu, sehingga ia selalu membawanya bersamanya, bahkan saat di luar istana. Di suatu sore musim panas, sang putri sedang berjalan-jalan di taman, dan ia memegang bola emasnya. Ia melemparkan bola itu ke udara setinggi mungkin dan menunggu sampai bola itu jatuh ke tanah. Tapi ia melempar bola itu amat tinggi, sehingga tidak melihat kemana bola itu pergi. Ia hanya mendengar suara ceburan keras dari danau terdekat. Oh tidak, aku kehilangan bola emasku. Putri raja menangis pilu. Bagaimana aku akan bilang pada ayahku aku kehilangan hadiah berharga darinya? Sambil mengatakannya, si putri menangis. Aku akan berikan apapun asal bisa mendapatkannya lagi. Tiba-tiba seekor katak melompat dan duduk di daun di danau. Apa yang membuat kau menangis, Putri? Sang putri mendengar suara itu. Ia melihat ke atas, tapi tidak tampak seorang pun. Boleh aku membantumu, Tuan Putri?
Ia mendengar suara katak lagi. Lalu ia melihat seekor katak duduk di atas daun di tepi danau. Tuan Putri, apa kau mau aku membantumu mengeluarkan bola itu dari danau? Tanya si katak dengan lembut. Iya, itu bagus sekali. Putri bertepuk tangan girang. Aku akan memberimu sebanyak mungkin permata yang kau minta. Tapi si katak menggeleng. Aku tidak ingin intan permatamu. Aku tidak ingin harta karunmu. Itu tidak berguna bagiku. Aku hanya minta kau menyayangiku dan membiarkanku hidup denganmu, makan dari piringmu dan tidur di ranjang bersamamu. Kalau kau setuju, mungkin aku bisa mengembalikan bolamu. Mengerikan sekali. Bagaimana bisa katak hidup seperti manusia? Pikir sang putri. Aku ragu katak ini bisa menemukan bolaku. Kalaupun ia tidak akan bisa mengunjungiku di istana. Ini terlalu jauh baginya. Jadi ia menjawab, Iya, tentu. Itu janji. Terserah, aku setuju. Kembalikan bolaku dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang putri memohon. Katak itu lalu menyelam ke dalam danau. Sang putri menunggu penasaran, matanya terpaku pada danau. Segera kepala si katak muncul. Ini dia Tuan Putri, ini bolamu. Katanya sambil keluar dari danau, menggelindingkan bola emas ke putri. Ia mengambil mainan kesukaannya dan lari ke istana, kegirangan. Ia lupa telah berjanji pada si katak dan meninggalkannya berteriak memanggilnya. Tunggu, Tuan Putri. Apa kau lupa janjimu? Bawalah aku denganmu. Tapi ia tak pernah berbalik. Keesokan harinya, sang putri sedang duduk bersama keluarganya di meja makan saat seseorang mengetuk pintu. Sang putri lari ke pintu dan terkejut. Melihat itu adalah katak dari danau yang entah bagaimana berhasil mencapai istana. Tuan Putri langsung menutup pintu dan duduk di mejanya lagi. Apa yang membuatmu kesal, Ananda? Tanya ayahnya. Ayahanda, sang putri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di danau itu. Kemarin aku sedang bermain dengan bola emas hadiah ulang tahun dari ayah. Aku menjatuhkannya dalam danau. Ada katak yang duduk di daun, menawarkan untuk menolongku mengambilkannya dari dasar danau. Imbalannya, aku harus janji ia boleh tinggal denganku di sini. Sang raja berpikir sejenak lalu berkata, Putri Raja, kau tidak boleh memberi harapan palsu. Penuhi janjimu dan biarkan dia masuk. Sang putri membuka pintu. Si katak melompat dan berkata dengan suara berkoak. Wak, bawa aku ke meja makan supaya aku bisa makan. Sang putri menatap ayahnya dan dengan ragu memungut si katak dan membawanya ke meja makan, lalu menaruhnya di atas meja. Ia menyikat tangan dengan jijik. Si katak mulai makan dari piring emasnya dan mulai membuat suara-suara yang sumbang. Setelah makan malam, si katak bicara lagi. Aku lelah sekarang. Bawa aku ke kamar tidurmu dan taruh aku di ranjangmu. Aku ingin tidur sebentar. Sang putri menggerutu. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Bisakah aku mengenyahkan si jijik ini? Sang putri membawanya ke kamarnya dan menaruhnya di bantal di sebelahnya. Sang katak tidur di sebelah putri seperti janji. Pagi harinya ia melompat ke bawah dan pergi dari istana. Fiu! Sang putri menghela napas saat bangun dan melihat si katak sudah pergi. Ia tidak akan menggangguku lagi setelah kukabulkan keinginannya. Tapi ia salah karena si katak datang lagi sorenya. Ia sudah diranjang saat ia mendengar ketukan lembut yang sama di pintu. Keesokan harinya, sang putri bangun dan melihat si katak menghilang lagi.
Tapi ketika malam datang dan si katak mengetuk pintu lagi ketiga kalinya, sang putri merasa jijik tidur dengan katak setiap hari dan ia mulai memikirkan cara mengenyahkan katak itu. Selagi memeras otak, ia ketiduran. Saat ia bangun keesokan harinya, si katak telah hilang dan seorang pangeran tampan menatap padanya dengan mata coklat indah. Putri terkejut, tapi tidak bisa paham apa yang terjadi semalam. Saat pangeran memberitahunya tentang kutukan yang menimpanya, ia lantas berkata, Aku seorang pangeran dan tinggal di istana seperti dirimu. Tapi suatu hari, nenek sihir jahat mengutukku. Aku harus mencari putri raja yang membiarkanku tinggal bersama dia 3 hari agar kutukanku luntur. Aku bahagia sekali, kaulah putri raja yang membebaskanku dari derita. sang putri senang sekali memiliki pangeran tampan dalam hidupnya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia di istana ayah sang pangeran. Selesai. Nah, kita sudah belajar dan bermain bersama. Apakah anak-anak masih ingat tema kita di hari ini? Iya, hari ini kita belajar tentang siang dan malam. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi pada siang hari benda langit apa saja yang anak-anak bisa lihat? Pada siang hari ada benda apa saja yang ada di langit? Ya, ada awan, ada matahari, ya. Dan pada malam hari, ya, ada bintang-bintang yang banyak sekali. Ada bulan, ya. Jadi pada siang hari ada matahari, kita juga bisa melihat awan. Dan pada malam hari awan juga ada, cuma gelap, langit gelap sehingga awannya tidak terlalu kelihatan. Sehingga yang bisa kita lihat adalah bintang-bintang dan bulan, kalau bulannya bisa kelihatan ya. Nah anak-anak, kegiatan bermain dan belajar kita di hari ini sudah selesai dan kita akan berpisah. Sebelumnya kita menyanyikan lagu ini, pasti ada yang sudah tahu. Jikalau sekolah sudah hampir selesai, segera lonceng berbunyi tandanya usai. Guru kami berseru berdiri dekat bangku. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kalau dibangun nanti, kakak tolong adik mandi, ayah ibu gembira mendengar melihat kakak membantu. Kami sudah siap ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Nah anak-anak, sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa. Anak-anak yang beragama lain berdoalah menurut agama dan keyakinannya. Dan anak-anak yang beragama Kristen, Katolik, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat siang anak-anak. Kita berpisah. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Amatur.